Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus berlimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami dan jamalah hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab pada saat ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-9. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu, kemudian kembali kepada perenungan ini. Saya akan membacakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah lomba melukis diadakan dengan tema kedamaian. Banyak peserta yang mengikuti dan berusaha untuk membuat lukisan yang nampak sejuk, tenang, dan bernuansakan kedamaian. Setelah melalui proses seleksi dan penilaian, akhirnya para juri memilih sebuah lukisan yang menjadi pemenang. Dalam lukisan itu, nampak seekor burung sedang menutup mata sambil mengerami telur-telurnya di dalam sebuah sarang. Di atas sebuah pohon, di sekitar pohon itu nampak sebuah air terjun yang luapan airnya nampak memberi suara gemuruh, dan di bagian atas nampak langit mendung dan petir menyambar serta tetesan air hujan berjatuhan. Burung kecil itu nampak begitu tenang dan damai di tengah berbagai suara yang nampaknya mengganggunya itu. Gambar damai yang sempurna menurut para juri, sehingga mereka memilih lukisan itu sebagai juaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedamaian adalah ketika kita bisa tetap damai dan tenang di tengah berbagai kesulitan yang ada. Dalam kehidupan ini, ada berbagai hal yang dapat mengganggu kedamaian hati kita, seperti kemarahan, kekhawatiran, rasa malu atau gengsi akibat suatu kejadian, ketakutan, penyesalan, kesibukan yang padat, kegagalan, dan sebagainya. Namun semuanya itu dapat kita atasi ketika kita mau mendekat pada Tuhan dan menuruti firman-Nya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Ini berarti bahwa damai yang kita miliki berasal dari atas, bukan dari bawah. Damai yang kita alami tidak disebabkan oleh keadaan yang terjadi di bumi ini, melainkan disebabkan oleh Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-9, kita belajar bagaimana sikap yang hendak kita miliki agar hidup kita selalu dipenuhi dengan kedamaian. Yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Kita dapat melihat ayatnya pada ayat yang keempat. Secara pribadi kita harus aktif untuk bersukacita. Jangan larut dengan keadaan, jangan bersedih, putus asa atau kecewa, tetapi bersukacitalah selalu. Yang kedua, saudara, menolong sesama. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang kelima. Menolong orang lain akan membawa sukacita tersendiri bagi diri kita. Kita tidak akan pernah rugi ketika kita menolong orang lain. Kita justru akan
melimpah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan khawatir tentang apapun juga. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat yang ke-6. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Maka dari itu jangan khawatir, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, berdoalah. Kita diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan, menyampaikan doa dan permohonan kita kepadanya. Sampaikan segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepadanya. Dia adalah Bapa kita yang baik, yang peduli dan selalu menolong kita. Yang kelima, saudara, bersyukurlah selalu. Kita dapat membaca hal ini dalam ayat yang ke-6 juga. Saudara, kalau kita mau selalu hidup dalam damai, ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan, saudara kekasih Tuhan, kedamaian tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita. Tetapi kedamaian yang sejati adalah ketika kita bisa tetap damai di tengah badai kesulitan dan di tengah segala sesuatu yang mengganggu kita. Damai yang sejati datang dari Tuhan dan dilimpahkannya dalam hati kita semua orang yang percaya dan berharap kepadanya. Malam hari ini, saya percaya kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Damai yang dari Tuhan itu melimpah dan menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada kami mengenai damai sejati yang kami miliki di dalam Engkau. Dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang seringkali mengganggu hati dan pikiran kami. Perkara-perkara yang dapat membuat kami marah, khawatir, kecewa, takut, putus asa, dan berbagai kesibukan, tugas-tugas, tanggung jawab kami juga dapat mengganggu kedamaian hati kami. Tetapi saat ini kami menyadari dan memahami bahwa damai yang sejati kami miliki di dalam Engkau, Tuhan. Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan mencuri kedamaian kami, karena kami melekat kepadamu. Kami percaya kepadamu, kami bersandar kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu selalu menguatkan kami, dan kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Engkau bersama kami, Tuhan, memberikan kami kekuatan, damai, dan sukacita, ketenangan dalam hidup kami. Sungguh, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami, Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak. Lindungi kami dan lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan bangunkan kembali kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Segala masalah dan pergumulan hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami minta kepadamu, Tuhan, agar Engkau memenuhi hati kami dengan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami terima sukacita, kami terima damai sejahtera-Mu pada saat ini juga. Dan terus, Tuhan, kami akan bersukacita di dalam Tuhan dan mengalami damai dan ketenangan di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.